Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mathematic Buddies, how are you today? I hope you are always healthy, happy, and excited to learn mathematics. In this video with me, Bu Iis, we will learn matematika peminatan. So, let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Limit fungsi trigonometri. Menentukan nilai limit dengan penyederhanaan. Pada video kali ini kita akan belajar menentukan nilai limit trigonometri dengan metode penyederhanaan. Untuk metode penyederhanaan, di sini kita mempunyai bentuk limit x menuju a untuk fungsi fx per gx. Nah, ketika kita menemukan bentuk fx per gx seperti itu, maka pertama, apabila dengan metode substitusi didapatkan hasil bentuk tak tentu, yaitu 0/0, maka soal diselesaikan dengan pengfaktoran atau penyederhanaan. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, tentukan limit x menuju a untuk fungsi fx per gx. Kemudian langkah kedua, substitusikan nilai a pada fungsi fx per gx sehingga menjadi fa per ga. Langkah ketiga, hitung nilai pada langkah kedua. Jika didapat hasil 0/0, maka lakukan penyederhanaan. Langkah keempat, menyederhanakan faktor dari langkah ketiga. Langkah kelima, substitusi X sama dengan A ke fungsi yang tersisa. Kita maju ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan nilai limit dari limit X menuju pi per 2 untuk fungsi 1 min sin X per cos kuadrat X. Langkah pertama tadi menentukan limit X menuju A untuk fungsi fx per gx. Kemudian kita mempunyai limit x menuju pi per 2 untuk fungsi 1 min sin x per cos kuadrat x. Di sini kita punyai bahwa untuk nilai A, terlihat bahwa nilai A ini adalah pi per 2, kemudian untuk fungsi fx-nya ada 1 min sin x, kemudian untuk gx-nya ada fungsi cos kuadrat x. Selanjutnya, kita tentukan dulu masing-masing. Untuk nilai A-nya tadi ada pi per 2, fx-nya adalah 1 min sin x, untuk gx-nya adalah cos kuadrat x. Selanjutnya, langkah kedua adalah substitusikan nilai x sama dengan pi per 2 pada fungsi fx per gx. Nah, tadi kita mempunyai A-nya adalah pi per 2, kita substitusikan ke masing-masing x yang ada pada fungsi. Sehingga menjadi 1 min sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2. Kita tahu bahwa nilai pi itu adalah 180, sehingga 180 dibagi 2 menjadi 90. Maka menjadi 1 min sin 90 per cos kuadrat 90. Sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Maka menjadi 1 kurangi 1 per 0 kuadrat. 1 kurangi 1 adalah 0, hasilnya adalah 0 per 0. Ketika kita substitusikan langsung nilai A pada fungsi didapatkan hasil bentuk tak tentu, maka kita harus menggunakan metode yang lain, yaitu metode pengfaktoran. Maka langkah ketiga, lakukan penyederhanaan pada cos kuadrat X. Ingat rumus untuk sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Ya. Untuk mengubah cos kuadrat X, kita menggunakan identitas trigonometri ini. Kemudian juga kita harus ingat rumus pengfaktoran dasar. Ketika kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka kita bisa faktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Maka kembali ke identitas, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Atau menjadi ini ya, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat X bisa kita faktorkan menjadi 1 min sin X kali 1
plus sin X menggunakan rumus pengfaktoran. Sehingga soal ini menjadi limit X menuju pi per 2 1 min sin X per cos kuadrat X sama dengan limit X menuju pi per 2 1 min sin X per 1 min sin X kali 1 plus sin X ya, di mana cos kuadrat X tadi sudah kita sederhanakan sebelumnya di atas ini ya. Kemudian kenapa sih yang kita faktorkan adalah cos kuadrat X-nya? Kenapa bukan 1 min sin X? Karena kita lihat bentuk mana yang paling sederhana dari dua buah fungsi ini. Ternyata yang paling sederhana adalah 1 min sin X. Maka yang kita ubah adalah cos kuadrat X seperti itu. Selanjutnya, langkah keempat adalah menyederhanakan faktor. Tadi kita sudah ubah cos kuadrat X menjadi 1 min sin X kali 1 plus sin X. Kemudian kita lihat bahwa untuk pembilang dan penyebutnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu 1 min sin X. Pembilang mempunyai 1 min sin X, penyebutnya juga ada. Maka kita bisa sederhanakan antara pembilang dan penyebut tadi, yaitu dengan kita sederhanakan 1 min sin X sehingga didapat nilai 1. Kemudian ketika kita sudah sederhanakan tadi ya, maka fungsi tersebut menjadi limit X menuju pi per 2 untuk fungsi 1 per 1 plus sin X saja, karena tadi 1 min sin X-nya sudah kita coret. Selanjutnya langkah kelima adalah substitusi X sama dengan A ke fungsi yang tersisa. Tadi kita punya soal limit X menuju pi per 2 1 min sin X per cos kuadrat X sudah kita sederhanakan menjadi limit X menuju pi per 2 untuk fungsi 1 per 1 plus sin X. Maka kita substitusikan langsung nilai pi per 2 ke X menjadi 1 per 1 plus sin pi per 2. Maka menjadi sin 90 itu adalah 1 ya, maka menjadi 1 per 1 plus 1. Hasil akhirnya adalah 1 per 2. Maka nilai dari soal tersebut adalah 1 per 2. Nah, seperti itu tadi untuk penjelasan singkat mengenai menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan metode penyederhanaan. Kita jumpa pada video berikutnya, yaitu menggunakan rumus dasar trigonometri. So, that was material in Matematika Peminatan. See you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.